Halo teman Hai, senang sekali bisa kembali menyapa teman Hai sekalian tentunya dalam program kesayangan kita semua yaitu Hai Talk episode 6 bersama saya Agent Luna. Semoga teman Hai sekalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat karena masyarakat sehat Indonesia kuat. Nah teman Hai dimanapun kalian semua berada saat ini telah hadir nih di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Nur Faisal Ahmad, seorang Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Halo, selamat siang, Bapak. Selamat siang, Agen Luna atau Mbak Lala ini? Agen Luna, Oh, Pak. Agen Luna. Oke deh, Agen Luna. Iya, biasa dikenal dengan Agen Luna. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri lebih akrab disapa dengan Pak siapa nih? Pak Fai boleh? Pak Fai. Iya, oke. Oke, atau Kang Fai mungkin? Oh, boleh Oh, boleh juga. Kang Fai. Enggak deh, saya Pak Fai aja ya, Pak. Siap. Nah, teman Hai, sebelumnya saya juga menginformasikan nih kepada teman Hai, mungkin bertanya-tanya ya, kok Agent Luna tidak pakai masker, Pak Faisal juga tidak pakai masker. Tenang saja nih teman Hai, karena kami dan tim semua yang ada di sini sudah menerapkan protokol kesehatan. Kami semua sudah vaksin ya. Nah, jangan lupa teman Hai yang belum vaksin, silakan segera daftarkan diri kalian ke sentra vaksinasi terdekat. Tetap Oke. jaga jaraknya dengan Agen Oh Luna ya. iya, betul sekali. Kita juga jaga jarak nih lebih dari 1 meter ini ya, Iya, Pak ya. iya. Baik, Pak Faisal mungkin boleh ya saya sapa dulu nih teman Hai karena sudah ada banyak sekali yang bergabung. Di antaranya ini ada Kak Bayu Chandras. Halo, selamat siang Kak Bayu. Ada juga Kak Dini Hafiza. Hai, boleh Pak? Hai, Dadah-dadah. hai, teman hai. Nah, Sehat itu semua ya. sapaan dari direktur loh. Kemudian ada juga dari Kak Ende Surya. Wah, ini teman saya nih. Oh iya Pak. Waduh. Wah, luar biasa ya Sehat-sehat di ya, Pak tengah. Ende ya. Siap. Kemudian ada juga Kak Mih Hayden dari KPPN Ruteng. Halo Mbak La. Aduh, mohon maaf Kak Mike. Sekarang aku di sini adalah agent Luna ya. Baik, kemudian ada juga Kak Torik Zihat 1 dari KPPN Sumedang hadir. Kemudian ada juga dari KPPN Sungai Penuh. Halo semuanya. Aduh, mohon maaf sekali ya teman Hai ini tidak bisa nih kalau agent Luna harus sebutkan satu persatu karena mengingat batas waktu live Instagram kita yang sangat terbatas. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Baru beberapa menit kita bergabung di acara live Instagram Ya. ini, Hai Talk, ternyata sudah banyak sekali viewersnya, Pak. Nah, meskipun di siang hari yang mungkin di sana hujan, di sini panas, ternyata sangat membara sekali ya semangatnya teman Hai untuk mengikuti diskusi Hai Talk kita hari ini. Dengan tajuk Ngobrol Seru Pengelolaan Kas Negara dan Tips Jitu Menghadapi LLAT 2021. Baik Pak Faisal, mungkin sebelum kita masuk ke acara Ya. diskusinya ya Pak, teman Hai, boleh nih saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sebetulnya narasumber kita hari ini. Saya akan membacakan biografi singkatnya karena kata nenek nih, zaman dahulu dibilangnya tak kenal maka tak sayang, padahal belum tentu ya Pak ya. Karena ada juga nih istilah yang menyebutkan love at the first sight. Jadi biar makin sayang, kenalan dulu ya Pak Oh ya. iya. Baik, jadi Pak Fai ini lahir di Sukabumi pada tanggal 17 Agustus 1972. Betul ya, Pak? Betul. Ya, nah pendidikan Pak Fai sendiri dimulai dari pendidikan tingginya ya, Pak ya. D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Diploma 3 Keuangan pada tahun 1994. Kemudian tidak puas cukup sampai di situ teman Hai. Lanjut lagi S1 Universitas Sumatera Utara di jurusan akuntansi pada tahun 1997. Hanya terpaut 3 tahun sejak lulus D3. Lanjut lagi mengambil S2 di University of Birmingham di UK dengan gelar Master of Science in Economic ya Pak ya tahun 2002. Dan belum puas juga ternyata Pak Fai ini. Ambil lagi S3 di Flinders University, itu di Australia ya Pak Iya. ya. Ya, dengan gelar Doctor of Philosophy tahun 2012. Nah, kalau jenjang karirnya sendiri, teman Hai, Pak Fai ini mengawali karirnya menjadi pelaksana di kantor akuntansi regional Medan
pada tahun 1994. Jadi sejak lulus D3 ya, Pak Penempatan ya? pertama Medan. Oh, Ya. penempatan pertama Medan. Kemudian menjadi Kepala Subdirektorat Optimalisasi Kas di PKN ya, Pak Ya. ya? Oh, baik. Di tahun 2016 dan sebelum menjabat sebagai Direktur PKN saat ini, sebelumnya Pak Fai ini menjadi Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku ya, Pak, Ya. tahun 2019. Barulah di 30 April 2021 Pak Fai kembali ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara menjadi direktur. Selamat ya, Pak. Kita bisa Makasih. ketemu langsung nih sama Pak Ya. Fai. Nah, Pak Faisal, perlu saya sampaikan juga nih bahwa penonton High Talk kali ini tuh tidak hanya dari KPPN dan dari Satker, Wow, Pak, ya. melainkan juga dari masyarakat umum, bisa juga dari perbankan. Yep. Mengingat kita ini membuka forum diskusi melalui live Instagram, Pak. Oke. Jadi memang dari berbagai kalangan ya, Pak ya. Walaupun Nah, saya nggak punya Instagram ya nggak apa-apa ya. oh nggak ada ya, Pak ya? Nanti bikin ya, Pak, follow kami. Nah, jadi Pak Fai ini mungkin tidak Ya. semua teman Hai sudah paham terkait Oke. dengan topik yang akan kita angkat hari ini. Mungkin boleh Pak Faisal bisa menceritakan terlebih dahulu latar belakang atau sebetulnya apa sih langkah-langkah akhir tahun 2021? Ya, makasih Ajen Luna, Iya, Mbak Lala, dan tentunya teman Hai dimanapun berada ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu ya. iya. Ya. Udah Semoga berpantun ya, duluan nih semoga Bapak. semuanya sehat-sehat. Amin. Terima kasih juga saya diajak ya di studio ini untuk berbicara mengenai langkah akhir tahun. Walaupun pasti saya dengan perspektifnya dari Pengelolaan Kas ya, karena Iya. kebetulan saya Direktur Pengelolaan Kas Negara. Nah ini memang mungkin pertama kali juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan Kanwil KPPN karena sejak Perdirjen ditetapkan, saya kira teman-teman dari KPPN sudah mulai mensosialisasikan nih, Mbak Iya. Lala ya. Jadi tanpa menunggu gitu kan, apa istilahnya ada sosialisasi dari kantor pusat, dipelajari langsung disampaikan. Tapi pada kesempatan ini mungkin saya lebih menekankan ke sisi filosofinya dulu kali ya. Oh, baik. Dalam artian bahwa memang setiap tahun pasti kita akan melaksanakan langkah-langkah tahun seperti ini. Walaupun setiap tahun pasti akan berbeda nuansa dinamika tahunnya bisa berbeda kan. Jadi walaupun sekarang masih Covid tapi di tahun 2020 kemarin lebih katakanlah lebih baru tapi sekarang kita di tahun yang kedua gitu kan lebih bisa terindikasi dengan baik. Tapi tentunya ketika bicara langkah tahun yang fokusnya kepada triwulan keempat, nah ini yang perlu kita pahami tentunya adalah yang kita kelola ini adalah APBN gitu ya. APBN tahun 2021. Nah, harapan saya juga rekan-rekan semua baik sebagai kepala Kakanwil, kepala KPPN ataupun dari satuan kerja paham anggarannya masing-masing gitu ya. Kanwil paham anggaran yang dalam lingkup wilayahnya, KPPN juga paham APBN yang ada di lingkup kerjanya termasuk di satuan kerja. Makanya saya pada kesempatan ini menyampaikan dulu gimana posisi kita untuk APBN 2021. Jadi saya kira makanya saya masih buka dulu nih. Dalam artian teman-teman paham bahwa APBN kita tahun 2021 itu untuk pendapatan itu targetnya 1.743,6 triliun. Angka yang sangat besar gitu ya. Fantastis ya, Iya, Pak ya. fantastis. Tapi sejauh mana kita bisa ya membantu ya dalam artian kalau perbenaran membantu tapi perbajakan, bea cukai dan DJA yang memang tugas mereka untuk menerima pendapatan ini ya. Nah, ini kan saya ingin ngejar itu dari sisi pendapatan. Bagaimana dengan belanja? Belanja juga sangat besar, sebesar 2.750 triliun. Jadi bayangkan angka yang sangat besar. Di situ terlihat juga bagaimana belanja lebih besar dibandingkan pendapatan tadi. Ya, betul. Karena di bawahnya lagi ada sisi kepembiayaannya. Ya kan di mana di situ ada pembiayaan juga sebesar 1.006,4 triliun. Nah, bayangkan bahwa inilah yang kita kawal dari awal tahun sampai akhir tahun 2021 ini. Nah, bagaimana kalau kita bicaranya triwulan 4? Nah, makanya sebelum bicara triwulan 4 yang langkah akhir tahun ini, kita paham titik pijak kita. Jadi teman-teman kawin melihat, KPPN juga melihat, termasuk teman juga, bagaimana capaian kita sampai dengan akhir triwulan 3 gitu ya. Nah, katakanlah sekarang government besarnya seperti apa.
Dari tadi target yang 1.743,6 triliun, jadi kurang lebih sampai September ini. Nah, kebetulan juga nih dibantu oleh dengan Bala dan tim itu dari Direktorat SITP, kita punya data nih untuk melihat sisi penerima nih dan belanja ya secara setiap hari real time ya dengan OMSPAN-nya. Iya. Di situ bagaimana sampai 30 September itu di data kami sudah tercapai 1.354,8 triliun gitu ya. Jadi itu sudah kira-kira 77,7% di dalam APBN ini gitu ya. Nah, tapi berarti sisanya gimana? Nah, ini yang sisanya yang kita kawal di triwulan 4 ini kan. Demikian juga dengan misalkan tadi belanja. Dari target 2.750 triliun yang sangat besar tadi, nah ini sudah terrealisasi 1.806,8 triliun atau 65,7 triliun persen ya, 65,7%. Walaupun di sini ada kalau kita targetnya 70%, ini masih kurang gitu kan. Nah, dan kita bayangkan bahwa bagaimana kita mengawal belanja ini bisa terrealisasi dengan baik di triwulan 4 ini. Nah, intinya seperti ini yang saya ingin membayangkan teman-teman dulu. Tentunya ketika bicara langkah akhir tahun, kita sama-sama menyamakan langkah nih kan. Iya. Menyamakan pemahaman. Kita punya target yang harus kita kawal bersama. Saya juga ngawal anggaran besarnya, Bapak Ibu sekalian di level Kanwil melihat dari regionalnya, KPP melihat dari wilayah kerjanya, dan tentunya Bapak Ibu yang ada di satuan kerja. Lihat juga nih capaian sampai dengan triwulan 3, nah berapa nih sisanya? Semoga ini bisa selesaikan sampai akhir tahun ini dengan baik. Finish udah kelihatan nih, tapi bagaimana, nah ini finishnya kita bisa bercapai dengan baik. Demikian Mbak Bagaimana Lala. mencapainya Nah begitu itu ya, Pak, yang ya? semangatnya tadi Oh, dari langkah-langkah baik. tahun. Jadi poinnya untuk Mhm, langkah-langkah akhir tahun ini tidak hanya dari sisi belanja, tapi iya, juga dilihat dari bagaimana penerimaan dan betul. pembiayaannya ya, Pak, Iya, ya. iya. Baik, nah tadi Pak Faisal sempat Mhm. menyebutkan juga terkait dengan perdirjennya. Mungkin boleh Pak Nah dikasih bocoran nih perdirjennya tuh nah perdirjen berapa sih, Pak? nah, makasih malah. Jadi kalau bocorin teman-teman udah karena tadi Udah tahu ya? udah tahu karena saya bilang ketika udah sampai disampaikan teman-teman sosialisasi kan. Saya kira mengingatkan kembali kita punya Perdijen nomor 9 tahun 2021 tentunya tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021. Oh, iya. Ini diterbitkan tanggal 30 September nih 2021. Memang eh, saya ini sebagai direktur PKN memang melihat ini substansi dari semua direktorat teknis ya. Kebetulan karena diminta melit dari Perjennya kami dengan tim mendukung menyiapkan ya semoga tidak telat lah dengan teman-teman. Memang kemarin kita tetapkan tinggal 30 September, memang nyampe ke teman agak telat dikit lah ya. Tapi saya kira teman-teman langsung akselerasi nih Oh, iya. menyampaikan dan sosialisasikan tadi. Terima Segera kasih ke mungkin begitu ya, ya ke Pak, ya? teman Hai dimanapun berada. Baik, jadi sebetulnya sudah ada perdirjennya, Ya, yaitu nomor 9 tahun 2021 ya, Pak, 2021 ya? ya. Nah, Pak Fai, boleh nih, kalau mungkin bicara tentang latar belakang ya, Pak, Ya. ya. Sebetulnya apa sih latar belakang adanya Perdirjen langkah-langkah akhir tahun anggaran? Tadi sebetulnya sempat disinggung-singgung Ya, dikit di awal ya. ya, Pak, ya mungkin? Jadi sebenarnya kan ketika bicara Perdijen ini tentu mengacu kepada PMK-nya Mhm. sendiri. Memang sudah ada PMK yang mengatur pedoman ya, baik dari sisi penerimaan, pengeluaran, anggaran, yaitu yang memang sudah ada dengan di PMK 163 ya, Tiga. tahun 2013 dan juga 186 tahun 2017. Ini pedomannya kita. Tentunya tadi akhirnya dari sisi yang PMK tadi yang sebagai normanya kita kembalikan turunkan lebih teknis di per tahunnya tadi gitu ya. Itu yang sebagai satu gambaran latar belakangnya. Dan sisi yang lainnya tentunya bagaimana ketika saya sampaikan tadi setiap tahun itu bisa berbeda gitu ya. Ada dinamikanya. Inilah yang akhirnya kita coba potret juga untuk tahun 2021 ini. Karena pasti kita semuanya lah selaku pengambil kebijakan melihat kebijakan dan pelaksanaan pada tahun 2020 juga malah gitu Oh, kan. begitu. Ya pasti kami kan hanya meminta tim saya itu minta masukan tuh kepada Iya. kepada Kanwil, KPPN apa yang perlu diperbaiki dalam Perdijen ini. Termasuk juga kita antisipasi juga karena pada saat bersama sekarang roll out sakti juga gitu Oh ya. iya, betul, program. Kemudian juga government payment platform. Ya, itu juga yang menjadi dasar-dasar mengapa si Perdijen ini kita coba perbaiki, kita lihat juga.
Dan ada beberapa hal memang misalkan tahun-tahun sebelumnya ada yang, "Pak kurang jelas, ini kita coba perjelas, Oh, mencoba baik. duplikasi, melihat juga beban KPPN juga nih, jangan KPPN nanti wah tambah berat ya." Saya juga peduli itu juga ya, dengan teman-teman KPPN termasuk juga yang menjadi concern itu, tahun kemarin itu kita agak banyak silpanya. Oh, begitu. Iya, silpanya dan silpa itu ada sisa lebih ya, dari sisi, pembiayaan anggarannya. Nah, ini yang menjadi dasar kita bagaimana pada tahun sekarang itu silpanya bisa kita kelola dengan baik seminimal mungkin gitu ya. Jadi bagaimana tadi isu pengasahan BLU kita ingin lebih cepat gitu kan. Nah, dan hal-hal yang lainnya harapannya kita bahwa, isu-isu yang dari evaluasi kita itu bisa kita cover dalam, Perjanjian, 9 ini Mbak Lala gitu. Oh, Iya, begitu. iya. Termasuk juga bagaimana untuk, Mmm. menghadapi pandemi COVID-19 dan Betul, juga betul, karena masih KPPN ya? berjalan sekarang, Nah, iya iya. masih ya? Walaupun agak turun, tapi masih gitu. Jadi sekarang tuh Baik. masih makasih Iya, ingatkan. Karena paralel nih, walaupun kita mencoba tetap menanggulangi Covid, karena pasti ada untuk yang vaksin dan lain-lain, mhm. tapi sisi yang lain ekonomi ini ya harus kita kawal Iya, juga betul. bersama-sama gitu. Itu yang jadi PR kita dengan APBN ini, dengan tool fiskalnya, ya ini yang kita, kawal bersama. Oh, Begitu, teman baik. Hai, ya. Baik, terima kasih Pak Fai. Mhm, Pak Fai, mungkin teman Hai juga penasaran nih, mhm, sebetulnya seperti apa sih mhm, kondisi di lapangan di bulan Desember? Mungkin dari iya, November deh atau dari Oktober, di iya. akhir tahun anggaran itu seperti apa sih, Pak? Ya, tadi kan makasih Mbak Lala, kan tadi tadi saya intronya dengan APBN dulu ya. Jadi Iya. kita masih punya sisa nih, baik dari sisi penerimaan, belanja, walaupun tidak hanya 2 itu, termasuk pembiayaan gitu kan. Mhm. Makanya tadi ketika saya bicara intro berikutnya dengan Silpa, pembiayaan jadi pengaruh juga kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, ini tentunya ketika bicara pendapatan, tadi kalau saya intro, pendapatan sudah misalkan 7% dibandingkan, APBN, ini sinyal yang bagus gitu ya, Oh, yang iya. bagus. Nah, semoga sih walaupun dalam kondisi pandemi yang belum full kita recover gitu ya, Iya. ini pajak masih tetap bisa, mencapai target sebagaimana kita harapkan gitu Oh, ya. iya. Nah, walaupun nanti isunya adalah kapan nih gitu kan, waktunya gitu kan. Waktunya per bulannya ini gitu kan, Iya. bagaimana kita terima nanti di bulan, Oktobernya, Mhm. Novembernya, dan Desembernya. Biasanya ini juga ada, angka yang banyak besar tuh nanti di Desembernya ini, Oh, begitu. untuk penerimaan nih. Tidak hanya penerimaan tapi juga belanja. Nah, sama juga nih belanja juga jadi kita melihat kapan belanja ini besarnya pada sisa tadi kan masih di bawah 70% tuh. Nah, bagaimana nanti di bulan di Oktobernya, Novembernya, dan Desembernya tadi. Makanya ketika bicara Bala menyampaikan, "Gimana nih?" Nah, harapan saya tentunya jangan sampai ke ujung-ujung kalau belanja ini nih, ya kan. Lebih cepat lah gitu kan, Dadakan ya, iya, Pak, ya, jangan biasanya? dadakan. Jadi tentunya, eee tidak dadakan, tepat saya percayalah dengan rekan-rekan semua siap melaksanakannya, bisa lebih cepat, lebih baik, karena kan saya mengawal nanti berapa penerimaannya, berapa pengeluaran disiapkan, dan ini pembiayaannya tadi, karena tadi Mhm. APBN secara besar tadi adalah, eee, penerimaan tidak bisa menutup semua belanja. Makanya dari pembiayaan sama dong, kita jangan sampai banyak pembiayaan dong ya. Nah, Iya, ini yang betul. pembiayaan yang optimal gitu ya, pembiayaan optimal, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau teman-teman bisa merencanakan belanja dengan Mhm, mhm. akurat gitu Iya. ya, nantinya kami akan mencoba mendukung dengan pembiayaan juga yang, seoptimal mungkin lah, tidak berlebih dan Mmm. tidak sampai sekarang tadi tidak menyampaikan jadi silpa yang berlebih di akhir tahun. Demikian Oh, Mbak Lala, begitu. Kalau untuk periode sendiri, Pak, di mhm, dalam langkah-langkah akhir mhm, tahun, mhm, itu saya pernah dengar, Pak, mhm, ada 2 periode ya, Pak, iya, ya? Periode satu dan periode akhir tahun, akhir yang betul-betul tahun, iya akhir iya. tahun. Itu sebetulnya gimana sih, Pak, Nah periode itu Nah, ini pembagiannya? menarik sebenarnya gini kalau pada teman-teman semua, jadi kalau kita ngawal APBN sebenarnya kita harusnya nggak bagi-bagi nih, nggak bagi, akhir tahun dan awal tahun ya. Sama-sama kita ngawal APBN dari awal tahun sampai akhir tahun lah gitu Iya, ya, iya. betul gitu ya? Nah, cuma memang khusus tadi untuk akhir tahun ini di kuartal 4 memang kita, lebih, fokus tadi lebih precise ya mengurangi ke deviasinya. Makanya di kuartal 4 ini, triwulan 4 ini kita coba ya bukan pemanasan lah, dalam artian bulan 10, 11 gitu ya, Iya. itu katanya masih kita pantau, tapi masih seperti, persiapan, Oh, ya kan. baik. Tapi yang Desembernya ini,
Nah ini yang kita kayak saya dengan tim, semuanya lah pimpinan di pusat ini mantaunya bisa per hari juga nih untuk yang Oh, Desember ini kan. Tapi kalau iya. nanti yang bulan Oktober November masih lihat mingguan ya apa itu. Tapi kalau udah Desember nah ini udah mantangnya berbeda gitu kan Oh, ya. berarti puncak pestanya Puncaknya tuh di di Desember ya, Pak, ya? Desember. Tapi jangan Baik. sampai nanti apa, karena teman-teman nggak siap kami harus puncaknya mantang terus itu kan. Nah ini bagaimana bisa berkurang lah Capek deh ya, capek yang Pak, ya? biasa tidak capek di akhir tahun gitu kan, gitu. Baik. Nah, Mhm, itulah tadi teman Hai, makanya perlu ya dilakukan adanya pengaturan mengenai langkah-langkah akhir tahun 2021 iya melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor 9 Tahun 2021. Nah, Pak, untuk ruang lingkup pengaturan langkah-langkah akhir tahun sendiri, Pak, mungkin bisa iya diceritakan, Pak, ruang lingkupnya apa saja sih yang iya. diatur dalam Perdirjen itu? Terima kasih memang di Pendidikan kelihatan ya ada apa, section-sectionnya, tapi yang Iya. jelas ketika seperti saya sampaikan dari awal bahwa kita mengawal APBN gitu ya. Jadi ini memang utuh juga APBN utuh dalam artian bahwa dari sisi penerimaan, belanja, termasuk juga pembiayaan karena Iya. sebagai dari kita akhirnya tidak per meng-cover tidak hanya dari sisi satker gitu ya, Oh, ke Kementerian baik. Lembaga, tapi juga untuk transaksi-transaksi di Bendarum Negara gitu ya. Oh, di Iya, bendahara jadi negara. memang, utuh lah, tidak misalkan karena akhir tahun saya hanya fokus ke kementerian lembaga saja Iya, gitu kan. Enggak, ini kalau itu kan lebih banyaknya ke belanjanya saja iya. kan. Tetap kami pantau juga dari sisi, penerimaannya, bagaimana penerimaan, bisa lebih cepat masuk ke Mhm. kas negara gitu ya. Dan tentunya dari sisi belanja, ya belanja baik dari sisi memang dari apa, yang memang yang langsung ataupun menggunakan uang persediaan, kami atur gitu ya. Termasuk juga, tadi itu yang memang ada transaksi khusus untuk Bendarum Negara. Mhm. Nah, tentunya pasti di awal kita bicara juga, apa, sebelum bicaranya transaksi bagaimana perencanaannya gitu kan. Iya, Karena akan berpengaruh nih ke baik penerimaan dengan belanja tadi iya. kan. Dan tidak lupa ditutupnya juga dengan pertanggungjawaban, karena, kita ingin comply juga ini dilaksanakan tetap, transparan dan akuntabel gitu kan. Mhm. Kita mengikutilah dengan tahun sebelumnya, selesai, bisa akuntabel, bisa WTP. Gitu, Amin. iya dong. Jadi lengkap ya Pak, dari Iya, perencanaan ke mhm, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban, pertanggungjawabannya ya ya. ya. Baik, sepertinya sudah cukup banyak nih Pak tadi beberapa Hmm, pertanyaan ya. mhm, Nah, kalau di bulan Oktober kemarin terakhir itu, mhm, ada batas waktu penyampaian SPMLS ya. untuk, BAST, BAPP 1 sampai dengan 14 Oktober Iya, 2021. Kalau di bulan November nanti ada apa saja, Pak? Mungkin bisa diberitahu ke teman Hai nih, Pak, supaya waduh, siap-siap, Pak. iya makasih. Yang jelas di November tadi kalau dengan tadi yang dibacakan, Bala, Mhm. bukan November adalah ulang tahun saya, Pak. Oh, Nggak ada ulang tahun nggak saya di ada. bulan November. Jadi sebenarnya ada beberapa tanggal, tadi kan semangatnya adalah kita setelah bulannya tadi kita pantau ya, jadi tentunya harapannya kami dari pusat juga bisa memantau, besar-besaran karena per periodenya tadi gitu ya, ya lebih kecilnya lagi lah. Makanya, saya kira sih teman-teman pasti harus, sudah baca lah, tapi hanya mengingatkan kembali Mhm, ada yang misalkan tanggal 4 November, tanggal mhm, 19 November gitu ya. mhm. Yang 4 Novembernya kan, bagaimana, agar penyampaian SPM-nya nih, para, teman Hai ini Teman kan ya, Hai. BAPP, BAST-nya yang dari tanggal 15 sampai 31 Oktobernya ya, yang bisa diharapkan bisa diterima KPPN pada tanggal 4 November gitu ya. Kemudian kalau yang tanggal 19-nya tadi adalah yang tadi tuh untuk yang, BAPP dan Mhm. BAST yang tanggal 1 sampai 15 November. Nah, semoga ini bisa juga diterima di KPPN paling lambat tanggal 19 November 2021. Tapi ada juga yang tanggal 5 ya, tanggal 5 November itu untuk pendaftaran kontrak ya, adendum kontrak yang periode 9 sampai 31 Mmm, Oktober tuh. Ya semoga itu juga bisa disahkan dan diterima paling baik, lambat baik. ke KPPN tanggal 5 November. Itu Oh, yang gitu. mengingatkan kembali lah gitu Iya. ya. Jadi paling tidak untuk bulan November bisa dikelola dengan baik. Saya juga bisa melihat, oh kapan nih yang perlu kami siapkan Iya, uangnya nih gitu betul. kan. Dan kalau Berarti kontrak itu penting juga karena kami harus pantau nih walaupun belum menjadi dibayar gitu kan. iya? Kelihatan nih ada kontrak-kontrak yang mau kata belum dibayar gitu Oh, ya. Ini kan iya. akan kelihatan nih dan disiapkan Ada uangnya. pencadangannya ya, Pak, ya? Betul betul itu Oh, yang dari baik. sisi ya
semoga menjadi perhatian kita semua lah. Iya, Ya, berarti ada 3 tanggal penting ya tadi tanggal Pak di bulan penting. November, Ya, 4, 5, dan 19 ya? ya, ya, Iya, ya. catat tuh teman Hai jangan sampai kelewatan ya tanggal Hmm. 4, tanggal 5, dan tanggal 19 November 2021. Tapi tenang saja teman Hai, tidak perlu khawatir kalau misalkan lupa nih, aduh tanggal berapa ya? Jangan lupa follow Instagramnya Hai DJPB karena di situ pasti selalu ada pengingatnya, selalu ada remindernya. Jadi jangan lupa follow, jangan lupa selalu lihat Instagramnya Hai DJPB. Jadi Baik, kayak saya tadi berarti saya harus daftar Instagram dulu ya? iya Pak. Oh iya, bagus, siap. Nanti saya daftarin Oh Pak, iya. tenang aja kalau Bapak nggak bisa, tapi pasti bisa dong. Nah, nggak berasa nih Ya. teman Hai, obrolan kita semakin seru ya dengan Pak Fai atau Pak Faisal ini. Nah, buat teman Hai yang punya pertanyaan nih, bergejolak dalam hati, waduh langkah-langkah akhir tahun, tamu undangannya atau narasumbernya direktur nih, boleh nih aku mau tanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar, nanti Min Hai akan bacain di sesi selanjutnya. Oke lanjut ya Pak ya, Ya, boleh saya oke. tanya lagi ya? Ya. Mungkin boleh nih Pak Fai diceritakan perencanaan kas di masa LLAT seperti sekarang ini itu bagaimana Pak? Ya. Jadi jadi menarik ketika saya sampaikan di awal tuh kita punya APBN dengan posturnya ya. Iya. Jadi tentunya postur tadi itu didukung, disupport oleh unit-unit yang memang dedicated gitu ya. Dan kalau bicaranya perencanaan kas, kalau tadi sebagai dari scope dari Perdidian ini ya, bagi kami dari Direktorat Pengawasan Negara ini tidak lepaskan juga ada kita punya kebijakan dari top down dengan bottom up-nya ini gitu kan. Nah, terutama apabila bicara top down ini kami mendapatkan informasi perencanaan kas besarnya tadi gitu ya, yang APBN tadi dari mitra kerja kami ini di kantor pusat gitu ya, dari kantor pusat Kementerian Keuangan nih teman Hai. Misalnya untuk pendapatan pasti kami akan meminta proyeksi pendapatan dari rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Pajak ya kan, sama juga dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan juga PNBP. Nah, ini dari rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi kita sampaikan tadi saya ada sisa yang belum diterima ya dalam artian karena masih sudah sampai dengan 30 September masih ada target yang belum kita capai. Nah, ini kita mintakan angkanya ini kepada rekan-rekan kita tadi. Karena kalau di level pusatnya ini tadi kita bangun cash planning information network ya. Informasi kita minta dari teman-teman sini. Oh gitu. Ya. Semacam bentuk sinerginya ya Pak ya. Sinerginya, jadi kita harus lain. ini dong arahan Bu Menteri kan connecting the dot-nya tadi kan, sinerginya tadi ke Menko 1. Nah di sini itu baru dari si penerimaan, demikian juga belanja, karena belanja juga ini ada yang dihandle oleh rekan-rekan DJA, yang KL non KL-nya itu kami mintakan juga angkanya dan angka besaran tadi angka sampai ke bulannya tadi. Demikian juga ke rekan-rekan dari DJPK untuk sisi ya TKD-nya ya, transfer ke daerah dan desanya. Tapi ini pun juga sama juga nih, ada yang support juga khusus oleh teman-teman DJPB, terutama yang dak fisik dan desa. Jadi mohon juga nih akurasinya dari daerah. Kalau daerahnya nggak akurat gitu kan, ke bawah juga ke pusat. Belum lagi nanti yang di bawahnya ke pembiayaan, artinya dari sisi pembiayaan masuk dari penerbitan SPN, pinjaman programnya dari rekan-rekan DJPPR. Tapi itu juga ada investasi juga di sini. Investasi berapa nih yang biasanya memang ini keluar di triwulan 4 tuh sangat banyak. Ini kami minta datanya dari rekan-rekan dari DJKN. Jadi lengkap tuh. Jadi semua unit yang mensupport APBN dari penerimaan, belanja sama dengan pembiayaan, kita punya forumnya, kita mintanya. Dan tentunya angka ini juga bukan angka langsung saya minta berhenti, enggak. Kita rapat lagi rutin gitu kan. Rapat lagi itu mantau penerimanya ada bergeser apa enggak. Nanti kita membuatkan ada outlook baru nih. Ya kan sampai kita kawal sampai 31 Desember nanti. Gitu, Berarti Mbak. memang bukan perkara DJPB saja ya Pak ya, Bukan, ya melainkan sinerginya. seluruh unit eselon 1 di Kementerian Iya. Keuangan saling bersinergi. Iya. Baik,
Nah, teman hai ini merupakan pengetahuan baru juga nih ya Hmm. buat kita. Lalu Pak, terkait dengan perencanaan kas yang tidak Hmm. kalah penting, ini Hmm. kan soal penerimaan negara ya Pak ya. Iya. Boleh dong Pak, mungkin bisa digambarkan ke teman hai bagaimana ketentuan penerimaan negara di akhir tahun, ketentuannya Pak. Oh, ketentuannya ya. Iya. Jadi tentunya ketika bicara penerimaan teman hai, semangatnya adalah sejauh mana, semudah apa rekan-rekan ya teman hai ini Mhm, wajib pajak, wajib bayar, wajib store kan, mhm. mudah melakukan pembayarannya kan, Oh begitu ya dan ya. cepat juga diterima ke rekening kas negara gitu kan, kan biar jangan sampai nanti mau diterima tapi masih ngendon di mana belum ke saya kan juga nggak bisa saya pakai kan. Nah ini jadi tentunya semangatnya adalah memang ada kalau untuk tadi wajib pajak, wajib Mhm, bayar store dimudahkan caranya gitu mhm, kan. Tapi juga dari saya antara saya dengan mhm. collecting agent dalam artian dengan apa perbankan, Oh perbank iya. persepsinya ya, Mhm. juga dengan pos persepsi dan juga sekarang kita punya lembaga persepsi lainnya. Jadi totalnya ada 92 totalnya lah, baik karena ya 92? 92 lembaga karena Oh. yang banknya ini 83 pos 1 kan sama 8 dari sisi yang lembaga Iya betul. persepsi lainnya gitu kan. Walaupun nanti akan bertambah juga, tapi pada ini kami kelola nih hubungan kami dengan collecting agent agar yang setiap uang yang masuk tadi bisa segera dilimpahkan ke rekening Kewas Negara. Mhm. Memang dalam keadaan normal kita baginya 2 tuh, sehari itu 2 Mbak Lala Mhm. ya, nah yang 3 ya, 3 cuma yang apa, dari sisi yang pada terutama yang khususnya yang 31 Desember nih, yang Iya. biasanya normalnya 3 walaupun ada yang nanti di akhir Desember tuh ada jam yang kita agak mundurkan dikit lah. Oh begitu. Nah yang di 31 Desember kita agak perbanyak nih apa, pelimpahannya Oh. menjadi 5 kali gitu ya. Oh Ya memang iya. memang tadi semangatnya adalah bagaimana uang ini bisa cepat diterima ke kas negara. Tentunya tadi biar di bawahnya tadi bisa mendukung kebelanjanya tadi gitu ya. Termasuk juga yang kalaupun memang malah akhir tahun tuh sampai dengan ya jam 24.00 pun kita tunggu juga nih gitu kan, ya kan? Sebelum pergantian tahun Iya, ya, Pak, ya? walaupun nanti di store-nya dia pada tanggal kerja berikutnya tanggal Oh iya. 3 Januari. Oh Tapi iya. paling tidak kita ingin membuka apa istilahnya semua collecting agent tuh bisa membantu lah ya, membantu baik dari sisi apa wajib bayar, wajib pajak di store-nya menerima Mhm. pembayarannya ya, tapi di sisi lain juga dari wajib dari collecting agent-nya kepada kami di Kementerian Keuangan agar bisa menyetor dengan cepat juga Mmm. dengan disetorkan ke rekening kas negara. Ini pun nanti kami koordinasi juga dengan Bank Indonesia untuk beberapa waktu pelimpahannya ini. Tadi, Pak, 3 Mhm. kali pelimpahan itu pagi, siang, sore ya, Pak, ya? Iya, pagi, siang, sore. Oh, Iya. kayak makan aja ya, Pak, 3 kali Ya, sehari? semoga apa mengenyangkan gitu ya. Oh, Ya, iya. mengenyangkan. Kalau Semoga 5 kali menyehatkan ya. iya, kalau Iya. 5 kali itu makan untuk diet, Pak, 5 kali Iya, iya. sehari. Dan ini semoga tadi tuh kalaupun kapanpun teman-teman bayar, nah manfaatkanlah tadi waktu. Jangan sampai ke Mhm, ujung-ujung mhm. juga gitu tadi Iya ya. iya. Kemudian ada potongan pajaknya ataupun apa pengembalian UPT-UP-nya gitu kan. Nah, Iya iya iya. diselesaikanlah. Nah, luar biasa sekali Hmm. nih Pak Fai, penjelasan dari Bapak dan juga teman Hai luar biasa sekali ya. Jangan sampai ketinggalan penjelasan dari Pak Fai sampai nanti di akhir live Instagram kita Hai Hmm. Talk episode 6 ini. Pasti teman Hai semakin siap dong ya untuk menghadapi akhir tahun 2021. Oh iya Pak, Haruslah itu. ah, iya Iya, dong. iya dong. Apalagi sudah ada Pak Fai Iya. di sini ya, sebagai narasumber harus semakin siap. Iya. Nah, Pak Fai, ini terkait dengan rencana penarikan dana Hmm. atau RPD Satuan Kerja nih Pak. Boleh Ya. Pak mungkin diceritakan apa sih sebetulnya yang teman Hai ini Hmm. harus tahu, khususnya mungkin Satuan Kerja ya Pak ya, yang teman Hai harus tahu, harus perhatikan dan persiapkan supaya Hmm. sukses menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2021 Pak. Ya, jadi Bala dan teman Hai dimanapun berada, ketika disampaikan bahwa ini bagian dari kami mengelola APBN ya, Mhm, mengelola terutama dari kasnya untuk memenuhi lah. Karena kalau bicaranya RPD itu pasti 2 sisi tuh, mhm, dalam artian itu untuk mensupport rencana kerjanya bapak-bapak dan ibu sekalian di mhm. satuan kerja gitu kan. Dan tentunya kami dari Kementerian Keuangan ya, dari pusat bisa menyiapkan uangnya tadi tepat waktu Oh gitu iya, ya kan apa. Nah in time ya iya Pak ya? in time lah. Jadi jangan sampai
istilahnya program-program yang dimiliki kementerian lembaga terhambat ya. Kalau lembaga sudah siap, silakan gitu kan. Nah di sini tentunya ini bagian pertama tadi juga disambungkan dengan sampaikan tadi. Tadi kan sampaikan saya ada top down dengan bottom Bottom up, up-nya ini. ya. Sebenarnya ini datanya dari bottom up itu dari satu masing-masing satuan kerja. Ya. Oh, Jadi saya sampaikan tadi belanja ada informasi dari DJA gitu ya. mhm. Tapi juga sekarang ada belanja informasi dari satuan Dari kerja. satuan kerja. Nanti kan kami sandingkan nih gitu kan. Oh, Dari DJA-nya ada katakanlah belanja barang 10T gitu kan. Nah, mhm, bagaimana kami nanti menggabungkan yang dari masing-masing satuan kerja ini kan, mhm. betul nggak 10T Iya, gitu kan. bisa Jangan-jangan di sana dipakai. cuma 8T gitu kan. Berarti kan saya harus siapkan yang 8T-nya saja. Nah, tentunya di sini saya harap rekan-rekan satuan kerja kan melihatlah dari sisi Mhm, Dipanya, kemudian juga dari sisi memang menjadi di halaman 3-nya yaitu yang menjadi perhatian juga, nanti sampai bagaimana kesiapan kegiatannya dan kapan mhm, akan ditagihkan gitu ya. mmm, Dan juga akhirnya kami juga membuat apa kayak threshold ya batasan lah dalam artian kalau hal-hal kecil harus kami monitor, memang itu kalau base sistemnya sudah bagus mungkin mudah, tapi karena ini juga data transaksi sangat banyak, bahwa mhm, dari APBN tadi banyak transaksinya. Saya kira kalau udah base sistemnya teman-teman SITP paham. Jadi kami mencoba memilah-milah bahwa yang kami pantau tentunya yang bagaimana yang nilainya 5 miliar sampai dengan 500 miliar gitu kan, diharapkan bisa diajukan ke KPPN mhm. 3 hari kerja sebelum pencairan gitu ya. Ini dipilah-pilah nih Oh, biar iya. nanti kami siapkan uangnya kan. 5 miliar kan uang juga ya. Iya, Ya itu iya kan perlu dong, Pak. disiapkan. Kemudian juga yang nilai di atas 500 miliar Mhm, sampai dengan 1 triliun. mhm, Nah ini kami agak butuh waktu nih untuk planningnya. Diajukan ke KPPN 5 hari kerja sebelum pencairan. mhm. Ya. Dan tentunya kalau jumlah semakin besar, di atas nilai 1 triliun, mohon diajukan ke KPPN 7 hari kerja sebelum pencairan. Jadi kami bisa punya informasinya, masuk ke kami ini ke pusat, dan bisa kami siapkan dengan baik untuk mendukung program kerja dari Bapak sekalian di satuan kerja. KPN juga pasti dukung lah ini apa. Iya. Iya gitu. Nah, Pak Fai, ini ternyata, Hmm. bahasan kita saat ini nih, Mhm. sejalan nih Pak dengan pertanyaan Hmm. live dari teman Oh, hai kita, @mickhaiden21. Ini iya, Kakak Miki bukannya kayak iya, kenal deh. iya. Izin bertanya nih, RPD harian sebaiknya mulai disampaikan Satker ke KPPN di tanggal berapa? Mungkin ada informasi, Pak? Atau yang tadi aja? Ya sebenarnya kalau RPD harian ini masih harus tanggal-tanggal bergulir nih. Oh, Jadi kita tidak apa dari awal tahun sampai sekarang kita gunakan dulu apa yang memang yang tanggal-tanggal untuk memang RPD harian ini mhm. normal karena dia transaksi yang normal. Cuma tadi kita batasi dari jumlahnya saja. Oh, Ada batasnya ya. tadi. Yang tadi 5 miliar Iya, sampai lima betul. ratus 5 gitu miliar ya, Pak? sampai 500, 500 sampai dengan 1 triliun. Nah, ini Mhm. yang kita ada tanggal-tanggalnya tadi Oh, gitu ya. itu Nah, ini ya. yang perlu diperhatikan. Tapi memang gini apa tentu juga kita juga memberikan ruang juga kalau memang nanti Satker akan melakukan perubahan rencana perbaikan dananya, ya mohon nanti komunikasikan dengan KPPN Oh, tadi gitu. begitu. Jadi Iya, bisa ya, Pak, ya, untuk bisa, melakukan perubahan iya pencairan dana. betul betul. Asalkan sebelum, waktunya untuk dicairkan ya, Pak, ya? Iyalah. Jadi Nah, pada intinya kan iya, kami pasti akan mendukung lah. Nanti mhm. cuma kan arahannya Bu Menteri semoga spending better-nya semakin baik lah gitu ya. Oh, Jadi iya. memang bisa apa sesuai dengan programnya Mhm, bisa mendorong perekonomian. iya. Itu kami sangat sangat dorong lah gitu ya pastilah. Oke. Iya. Baik, Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dwi Ratnasari 84. Boleh ya, Pak, kita Boleh, interaktif aja ya, gimana Pak? silakan. Nah, Pak Faisal mohon tanya, bagaimana memastikan pendapatan negara itu Hmm. cukup untuk membiayai seluruh belanja KL dan Wah, juga belanja BUN nih, Pak? waduh pertanyaannya udah berat ya. Iya, Hmm. Jadi pasti cukup dong ya, Pak, ya? nah ini ya mungkin jadi yang membedakan hanya tahun sekarang dengan tahun sebelumnya gitu kan. Mhm. Walaupun masa pandemi, terus terang bagi saya itu sekarang eee, saya katakan uang tuh gimana, cukup atau berlebih ya? Eh, Saya mengatakan lebih cenderung agak lebih. Berarti tentunya oh, gimana? Tentunya di sini adalah kita juga lebih apa, me me
mengakses belanja jadinya gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalkan ketika ini kan manajemen kas juga sih, ketika kasnya agak ketat, pasti kita akan melihat kegiatan-kegiatan mana yang akan kita coba sesuaikan ya, Iya. mana yang awal, mana yang kegeser. Tapi Mm-mm. sekarang saya kira dengan posisi yang saya pahami ya sebagai Mm-mm. Direktur Pengelolaan Kas Negara, harusnya dengan kesiapannya ini segera nih, karena Mm-mm. kalau teman-teman siap, segera dibelanjakan. Karena ini juga biar kita juga bisa mendorong perekonomian tadi. Jadi kalau bicara tadi dari Mbak Dwi Ratnasari Iya. gitu kan, nah saya kira cukup. Nah ini cukup, malah tadi saya tuh malah Memenuhi ya. menghindari berlebih. Oh, menghindari berlebih, iya. Berlebih dari sisi pembiayaannya gitu Oh, kan. iya, Memang iya. tadi dari sisi pendapatan tidak akan meng-cover dengan yang sekarang ya, belum bisa meng-cover untuk belanja, tapi kita harus ini nih, harus sama-sama mendukung dari pelaksanaan Undang-Undang HPP yang Mhm. pajak ini kan. Ini semoga ini kan dengan undang-undang barunya ini akan juga meningkatkan lah Mhm, penerimaan mhm. negara ke depan gitu ya. Nah ini Mmm. yang kita dorong nih. Semoga tax ratio kita ke depan semakin baik dan semoga tadi ya Amin. kan, amin. Nah, dan tentunya tadi di bawah belanja harus semakin efektif nih, semakin spending better lah. Jadi bagaimana ini bisa mendorong pertumbuhan juga gitu ya Iya, dengan betul. investasinya. Dan tinggal nanti kita manajemen dari si pembiayanya, pembiayaan secukupnya Iya. gitu kan. Itu ya, Berarti jadi semangat juga untuk teman-teman di iya. DJP Iya juga ya, DJP Pak, ya? ya. Makasih teman-teman DJP ya, semangat Iya, ya sampai akhir semangat. tahun. Kita masih punya sisa tadi. Baik, itu tadi Iya. pertanyaan dari Kak Hmm, Dwi Ratnasari. Kalau Desi Ratnasari mungkin udah saya panggil ke sini udah. Pak artis kan? Itu sama tadi kan, saya lahirnya dengan saya di Sukabumi. Oh, iya, Iya. sama ya? Berarti boleh nih Pak dadah-dadah. Boleh dadah ya. Bah baik, ini ada lagi Pak Ya. pertanyaan Hmm, dari teman hmm, Hai hmm, hmm, Lisa Akti. Lisa Akti, baik. hmm, ya. Pak, tahun ini pengajuan uang makan di Perdirjen LLAT itu menggunakan UP atau TUP. Hmm. Apakah kas kita itu aman ya Pak sampai akhir tahun? Kan jadinya ada idle cash di rekening bendahara. Oh, ya tadi ya. Jadi kalau besar, tonnya saya uang cukup gitu ya. Mhm, Jadi kalau memang ada kebutuhan silahkan. Walaupun tadi mau dengan UP-TUP kan pasti ada mhm, mhm. assessment-nya ya. Iya, iya, betul. Jadi tentunya uang makan dihitunglah hingga akhir tahun. Semoga tidak berlebih lah. Jika jika berlebih, ya harap segera di-store lah di akhir tahun sehingga tidak Mhm. menjadi idle cash. Jadi yang harapan tadi ketika di atas kita udah membangun cara membayar yang mudah, menyetor yang Iya, mudah kan, gunakan, jangan sampai iya. nanti udah nggak kepake disimpan di brankas lagi kan. Nah, Iya, nah karena ini jadi yang tadi idle. saya bagi ke semangat yang awal tadi, tentunya ketika saya mengawal APBN ini juga jangan sampai nanti gini juga saya mungkin di awal ini Mhm. ke teman-teman HI tadi ya. Karena di tanggal 31 Desember itu Bu Menteri udah siap-siap memberikan laporan ke Pak Presiden gitu ya. Oh, iya. Jadi maksudnya itu jangan sampai nanti ada beberapa transaksi yang kayaknya masih gantung gitu ya. Heeh. UP-nya belum Iya, di-store gitu kan, TUP-nya juga ya masih. TUP-nya juga masih, kemudian ada hibah yang belum selesai, atau tadi BLU juga belum disahkan. Oh, Nah, iya. jadi mengapa semangat kayak tadi yang di Perdirjen ini, Mhm, semoga transaksi bisa cepat selesai iya. dan terlihat terbukukan lah. Jadi kalaupun ada sisa-sisa di tahun 2022 itu hanya yang lain, ya bisa kita prediksi lah. Jadi Mhm. kalau kita bisa menyampaikan kepada pimpinan lebih akurat bagaimana pelaksanaan APBN di 2021 lebih baik, saya kira itu ya kita harus bisa ke sana lah gitu ya. Iya. Iya, iya. Jadi hitunglah seakurat mungkin gitu ya, Akurat Pak, ya? mungkin, iya. Heeh. Boleh, Pak, ada Hmm, lagi yang bertanya boleh ya, Pak, ya? boleh silakan. Dari Kak Ed Supardi 19. Izin Mhm, bertanya, Pak, hmm, saya dari IPDN Sulawesi Selatan. Untuk uang makan dan lembur PNS bulan Desember, itu perlakuannya bagaimana ya, Pak? hmm, Mengingat SPMLS non kontraktual itu berakhir pada tanggal 17 Desember 2021. mhm. Oke, yang ini yang memang ya makasih lah. Jadi sama tadi ya Mhm. dari tetap dengan uang makan dan lembur ya. Iya. Jadi memang kita tegaskan di perjanjian kita, ya semoga tadi jangan sampai tadi apa lembur nggak dibayar ya, kecuali Iya. memang anggarannya habis ya. Nah di sini apa untuk pengajuan uang makan dan lembur memang digunakan UP-TUP khusus ya Mhm. untuk satker yang tidak punya UP dan TUP gitu kan. Jadi tentunya juga saya mengingatkan juga diajukannya misalkan untuk yang LS ke penerima ya, Iya. itu yang tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember itu bisa jadi acuannya. Kemudian yang tanggal 16 sampai 31 Desember ya.
Mhm. Ini tentunya dibayarkan menggunakan yang tahun anggaran 2022-nya ini Oh, gitu baik ya. tahun Iya. depan ya, Pak, Iya ya, iya, berarti ya, gitu, bisa. heeh. Jadi tidak perlu khawatir kalau Tidak untuk perlu uang makan itu khawatir, iya bisa, tenang iya, aja itu ya, Pak, habis pasti dibayar. iya 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 iya. Semoga ya, apa maksudnya dalam artian ya karena kalau udah memang haknya gitu ya, Iya, ya kalau Pak sudah haknya dibayarkan ya, dibayar. Pak, Tapi ya. ingat tadi ada Mhm alokasinya nih gitu kan, mhm. alokasinya yang Iya, alokasi yang perlu diperhatikan juga. Oke. baik. Mmm. Oh, ini ada respon nih, Pak, dari, Kak Dwi Ratnasari 84. Terima kasih Pak Oh, Faisal atas sama-sama Mbak Dwi jawabannya. Ratnasari, ya. Juga sapaannya mungkin ya, Pak, ya, Iya. karena Mmm, sama-sama mhm. home base-nya sama nih, Oh, iya. tempat lahirnya maksudnya ya, Iya Pak, ya. iya iya. Nah, teman Hai sudah mulai terang mungkin ya atas penjelasan yang diberikan Pak Fai secara komprehensif dan elaboratif. Mhm. Oh ya Pak Fai, Mhm. boleh saya bertanya kembali untuk Iya. karena ini masih ada Mhm. ya sekitar 13 menit ya Pak Oh ya iya, mungkin ya. silakan, Boleh ya Pak ya? boleh aja. Mhm. Nah, berhubungan dengan perencanaan kas nih, kira-kira dengan grafik realisasi yang akan Mmm, naik nanti hingga akhir iya, Desember, ini kasnya kan masih cukup ya Pak ya? iya, masih. Dari, baik itu dari pendapatan maupun dari pembiayaan ya, Pak, ya. Mhm, Namun tadi Pak Fai juga menyebutkan jangan sampai kelebihan gitu ya, Pak, iya ya. iya. Tapi kalau kira-kira berlebih gimana tuh, Pak? Oke, makasih, Mbak Lala, teman Hai dimanapun berada. Nah, memang sekarang itu kita, sangat terbantu dengan kerjasama kita dengan Bank Indonesia. Mhm. Jadi kita punya, SKB 3 ya, dalam Mhm. artian tuh apa, kerjasama kita dengan BI untuk membantu pembiayaan, pemerintah Mhm. di tahun 2021 dan di 2022 ini. Baik untuk penanganan kesehatannya gitu Mhm. ya, karena Covid dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini tentunya dalam bentuknya adalah pembiayaan nih. Jadi, Mhm. Bank Indonesia, membeli, surat hutang kita gitu ya. Nah, Oh, ini sudah sangat membantu, makanya saya sampaikan tadi, kita cukup makanya tadi dengan penerimaan yang saya pantau, ya mungkin nanti Bu Menteri nanti akan menyampaikan di apa, press conference hari Senin ya. Saya kira, akan sampaikan beliau seperti apa, tapi saya melihatnya memang penerimaan perpajakan pada sedang bagus-bagusnya gitu. Bagus oh dalam ya. artian tuh karena bagi saya dari kas, saya kan memantau, apa target pajak pada bulan ini berapa gitu kan. Mhm. Ternyata masih mereka bisa berlebih kok dari apa, dari target bulanannya ini gitu kan. Ini kan Mhm. berarti indikasi bagi saya Bagus ya, Pak, ya. sedang bagus gitu ya. Semoga sih bisa berlanjut terus ya. Nah Amin. kan tadi, cuma tadi kan, walaupun bagus kan saya perlu akurat juga ini kan, nah pajak akan bisa mendapatkan berapa nih sampai akhir tahun, Mhm. pasti akan kami pantau juga. Semoga sih tidak ada apa, memang sebelum-sebelumnya ada mungkin potensi shortfall, nah semoga sekarang mungkin semakin baik lah gitu ya Iya. harapan kita bersama. Apalagi tadi sudah ada undang-undang HPP-nya tadi juga Oh ya. ya. Dan tadi dari sisi apa, uangnya sudah cukup, nah kan, Mhm. tadi tidak hanya penerimaan perpajakan, bea cukai dan, PNBP dari juga BU ya, tapi juga di bawah kan kita siap dengan pembiayaan yang, standby-nya ada nih, standby dari Bank Indonesia kan. Jadi saya apa, mengingatkan teman-teman, uang cukup gitu ya. Nah Mhm. silahkan belanjanya belanja yang tadi yang apa, yang produktif, yang memang, bisa menggerakkan pertumbuhan dan Mhm. lain-lain, siap silahkan di apa, disiapkan rencana kerjanya, RPD-nya ya kan. Nah itu nanti tetap berkomunikasi dengan KPPN gitu kan, semoga nanti bisa kami, siapkan dengan baik gitu Iya. ya. Pak Fai, mohon maaf nih, Ya. sepertinya waktunya sudah sangat tipis, tinggal Oh ya. 11 menit lagi. Mmm, Mungkin, saya ingin bertanya nih, Pak, iya. tentang, bagaimana sih cara Mhm, untuk menyetorkan UP, TUP, kemudian penerimaan negara yang lainnya. Kalau selama ini mhm. mungkin di tahun-tahun sebelumnya teman Hai itu taunya lewat teller aja nih, padahal sebetulnya Mmm. kan ada banyak ya, Iya Pak, iya 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 pilihannya. iya. Boleh mungkin, Pak, diberikan saran tuh teman Hai supaya tahu? Iya, makasih, teman Hai dimanapun berada. Ini yang nah ini, bagian transformasi dari Kementerian Keuangan, Mhm. tentunya juga ke sisi digitalisasi ya, Iya. termasuk dari sisi apa, penerimaan dari masyarakat tadi, dari Mhm. wajib pajak, wajib bayar, wajib store. Nah ini sudah dimudahkan nih, jadi rekan-rekan tidak harus, ke kantor cabang gitu ya, apa, Iya. perbankan ya. Walaupun mungkin, semua di sana semenarik dari Mbak Lala gitu ya. Nah jadi
pengennya ke bank gitu. Tapi udah kita bangun nih sekarang juga dengan kanal-kanal elektronik gitu ya. Jadi Mhm. tentunya kami membuka ruang untuk yang cash management system pada Mhm. bendahara, baik nanti dengan internet banking ya kan, mobile banking ataupun ATM. Jadi harapan kami memang kami monitor malah mencoba menggeser dari yang Mhm. dengan perbankan itu, Mhm. dari yang teller ke non teller ini kan. Kami jadi Mhm. kayak ada seperti ikut dengan perbankan nih. Mohon disosialisasikan nih, Iya. bisa memperbanyak ke sisi non tellernya, apalagi sekarang pada Mhm. masa pandemi ini kan, Iya. ya. Malah saya lihat kalau ada di saat ke beberapa bank cabang ada antrian-antrian tadi yang bantuan Iya, pemerintah kan ya. Nah, banyak pada ya. sana kan gunakanlah dengan tadi dengan CMS-nya, internet banking, mobile banking maupun ke ATM-nya gitu kan. Iya. Dan ini bisa digunakan 24 jam, sehari, 7 hari dalam 1 pekan juga gitu ya. Nah, tadi kan apalagi tadi juga kami juga tidak hanya, sisi kanalnya, kita luas juga tadi dari si collecting agent-nya tadi Mhm. gitu ya. Apalagi sekarang ditambahkan dengan apa, 8 lembaga persepsi ya, persepsi lainnya LPL, ada bisa melalui Tokopedia, Bukalapak, Vinet, Indomaret ya, Mhm. ada lagi online pajak ya, Mitra Pajaku, Dana, dan juga terakhir Bima Sakti juga. Malah sekarang juga mungkin OVO Grab bisa berproses juga lah. Oh Jadi iya. gimana kita permudah nih, Iya. kalau permudah ya bayarnya cepat juga lah gitu Iya kan. dong. Iya, dimudahkan lah ya, ya. Kalau ada yang mudah kenapa harus pilih yang Iya, susah ya, Pak? betul, iya. Nah, Pak Faisal, mungkin satu terakhir nih, Mhm, pertanyaan terakhir ya, Pak, ya. iya. Satu tips jitu Mhm. untuk menghadapi langkah-langkah akhir tahun anggaran untuk teman HAI sekalian. Yang jelas yang pertama niat tolong catat tanggal-tanggal yang ada di Oke, Perdirjen 9. Itu terima kan kasih. pasti akan selain tadi diingatkan di apa, Mhm. Instagramnya Mbak Lala ya, apa Iya. juga dengan KPPN pasti akan mengingatkan kembali gitu ya. Jadi tentunya harapan saya semuanya bisa comply tadi dengan tanggalnya tadi, tidak terlewat, tidak Iya. meminta dispensasi gitu ya. Jadi semuanya bisa apa, bisa terlaksanakan dengan baik. Tapi tadi tentunya sebelum bicaranya ingat tanggal tadi lihat dari yang, porsi dari triwulan 3 sisanya di mana gitu kan. Nah, Mhm. mohon serealistis mungkin kalau teman-teman Satker, apakah ini akan terbelanjakan semua gitu kan. Kalaupun memang tidak juga tidak apa-apa bagi saya sih gitu kan. Cuma informasi segera juga nih, Iya. jangan sampai nanti proposalnya 100% nanti cuma, belanja 85% kan nanti sayang kan saya menyiapkan uang nanti tidak bisa terserap dengan baik ya. Jadi mohon ingatkan tanggalnya, jadi teman-teman ini bisa berkomunikasi juga dengan KPPN. Semoga kegiatan-kegiatan di satuan kerja bisa terdukung dengan sebaik-baiknya gitu. Itu. Amin. Nah, Pak Faisal, mohon Mhm, maaf nih, mhm, waktunya sudah sangat tipis sekali. Mungkin iya, sebelum saya tutup, Pak mhm. Faisal ada closing statement sedikit atau sudah Oh, iya. cukup? Terima kasih Mbak La, terima kasih juga ke teman Hai dimanapun berada ya. Jadi saya ini merupakan kebanggaan nih bisa bertemu dengan teman-teman. Wah, kami Oh juga nih, Pak. iya, tapi kalaupun, saya kan masih jawabnya yang masih besaran ya, tapi kalau nanti ada hal teknis, tim saya juga ada dan siapkan nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, kami selalu siap, ya dalam artian kami di pusat, di daerah juga ada Kanwil, KPPN sesuai dengan tugasnya. Saya kira akan membantu, ya teman Hai di KPPN pasti akan semakin, paham semangat lah Iya. mengawal, akhir tahun ini dan teman-teman di satuan kerja juga semakin paham dan bisa sinergi nih Iya. KPPN, Satker, sama-sama mengawal lah ya Iya, gitu kan. Semoga betul. tadi tujuannya kita besar tadi APBN, 2021 bisa kawal dengan baik gitu ya. Belanjanya semakin apa, sesuai dengan harapan, belanja juga semakin baik, dan pembiayaan kita pada level yang sustainable, yang, sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, Siap. gitu Terima malah. kasih banyak Pak Mhm, Faisal atas jawaban dari pertanyaan yang sungguh banyak sekali tadi ya. iya. Bapak sudah bisa menjawabnya dengan sangat komprehensif, lengkap, dan menyeluruh. Oh Mhm, ya teman Hai, kami mohon maaf sekali lagi ya jika mungkin pertanyaan teman Hai tadi belum sempat kami sampaikan ke Pak Fai dan juga mhm. Pak Fai belum sempat menjawabnya. Tapi jangan khawatir teman Hai, bisa saja menanyakannya kembali melalui kanal layanan Hai DJPB, baik itu live chat, tiket, atau email ya, kemudian call center, dan juga bisa melalui sosial media Hai DJPB. Terima kasih banyak ya untuk Pak Faisal atas Terima waktunya, kasih Mbak Lala. sudah sangat baik sekali nih Pak Faisal sama kita, sudah menyempatkan waktunya dan mengobrol terkait
pengelolaan kas negara dan langkah-langkah akhir tahun anggaran pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini membawa manfaat untuk teman HAI semuanya. Dan jangan lupa ya, saksikan HAI Talk episode berikutnya. Terima kasih juga kepada teman HAI yang sudah sangat antusias mengikuti acara ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun teman HAI berada. Dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara berkala, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa bagi teman HAI yang belum divaksinasi, sekali lagi segera daftarkan diri kalian ke sentra vaksinasi terdekat. Tetap dukung HAI DJPB sebagai kanal edukasi perbendaharaan dengan cara follow kami di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Akhir kata, saya Ejen Luna mewakili seluruh ejen yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Kedatangan tamu dari kota Solok di Sumatera. Sampai bertemu di HAI Talk episode berikutnya. HAI Talk, diskusi sautif secara eksklusif. Salam.